Bapak Ibu teman-teman, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman Bapak Ibu sekalian untuk kita merenungkan yang sedang ramai dibicarakan di medsos ya. Ada seorang pendeta dia ke Israel, lantas dia tanya orang Israel, rabi di sana bilang nggak usah kasih perpuluhan lagi. Ini jadi trending topik dan jadi ramai sekali dibicarakan ya. Ada yang bilang harus kasih perpuluhan, ada yang bilang nggak usah kasih perpuluhan karena perpuluhan itu hanya untuk orang Lewi. Nah, orang Lewi, suku Lewi ini memang nggak ada kerjaan dan memang dia ini dikasih otoritas sama Tuhan untuk melayani Tuhan dan menjadi nabi dan hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Jadi dia hanya kerjanya sembahyang, melayani Tuhan, beribadah. Jadi suku-suku Israel harus memberikan perpuluhan, harus memberikan uang persembahan kepada suku Lewi. Nah, masalahnya sekarang ini itu dijadikan pendapat yang mengatakan bahwa perpuluhan di zaman perjanjian baru itu tidak diperlukan lagi. Nah, ini jadi perdebatan ya di antara hamba-hamba Tuhan. Sebenarnya dalam kekristenan banyak sekali persembahan-persembahan, bukan hanya persembahan perpuluhan, tapi ada persembahan khusus, ada persembahan apalagi penghapus dosa, apa macam-macam di dalam perjanjian lama. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita lihat dari sudut Alkitabnya, apakah perpuluhan itu harus atau tidak ya. Nah, saya ambil dari kitab Maleakhi 3 pasal 3 nomor 3 ya. Ini judulnya pembayaran persembahan perpuluhan menyenangkan hati Tuhan. Nah, dari judul ini kita sudah berkesimpulan bahwa persepuluhan itu adalah wajib. Karena persepuluhan ini adalah menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan hati pendeta, bukan menyenangkan siapa-siapa. Bukan menyenangkan pengerja majelis dan bukan siapa-siapa. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya bacakan ya dalam Maleakhi 3 ayat 6 itu dikatakan bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan, semesta alam. Tapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami harus kembali. Ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Wah, ini Tuhan langsung bilang begitu ya. Melalui Nabi Maleakhi. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Jadi di sini jelas sekali dikatakan Tuhan sendiri mengatakan kamu menipu aku ya mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Bawalah ayat 10 ya. Ayat 10 saya bacakan. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah
perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, kata Tuhan. Ujilah dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan mengatakan orang Israel dari dulu juga udah menipu Tuhan karena dia tidak bayar perpuluhan. Sampai Tuhan marah. Tuhan melalui Nabi Maleaki mengatakan kamu sudah menipu aku, ya. Sudah dihukum. Nih dalam ayat 9 Maleaki 3 ayat 9, kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Artinya seluruh bangsa Israel. Nah, tadi ayat 10-nya tadi saya sudah bacakan. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini janji Tuhan. Kalau kita memberikan perpuluhan, maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati kita sampai berkelimpahan. Sekarang saya tanya, apakah Bapak Ibu teman-teman sekalian percaya kepada Tuhan? Kalau Bapak Ibu percaya, ini janji Tuhan. Aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ya, ujilah aku, kata Tuhan. Jadi barang siapa yang percaya dan melakukan seluruh perintah Tuhan, termasuk memberikan perpuluhan dan persembahan khusus, maka Tuhan berjanji akan membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati kita semua sampai berkelimpahan. Bahkan Tuhan bilang, ujilah aku. Nah, Bapak Ibu, di sini kita lihat tidak ada disebutkan persembahan perpuluhan itu harus disembahkan kepada suku Lewi. Enggak. Dikatakan dipersembahkan ya ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, kata Tuhan. Di rumahku, di rumah Tuhan. Jadi siapapun itu diperuntukkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jadi bukan khusus untuk orang Lewi aja. Ya, karena tidak ada satu kata pun disebut persembahkan kepada suku Lewi saja, tidak. Masuk ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, di rumah Tuhan. Bahkan ujilah aku, kata Tuhan. Masa kalau itu dasarnya kepada orang Lewi, uji orang Lewi, nggak masuk akal. Saya rasa pendeta itu kurang membaca, kurang memahami, asal ngomong aja ya. Ya, ini ada janji Tuhan. Atau dia tidak percaya janji Tuhan. Atau kalau tidak percaya janji Tuhan, berarti dia tidak percaya Tuhan. Jadi Tuhan itu dianggap seperti pemikiran yang dilakukannya. Kalau Tuhan sendiri sudah mengatakan, kamu menipu aku kalau tidak bayar perpuluhan. Jadi Bapak Ibu jangan main-main ya sama Tuhan. Jangan main-main. Karena dikatakan dalam ayat 9, kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku, kata Tuhan. Coba baca Maleaki 3 ayat 9.
kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku. Ya, seluruh bangsa. Ya, jadi jangan main-main kepada Tuhan. Tuhan sangat marah kepada orang yang mencuri uang Tuhan. Karena ini Tuhan yang bicara, Tuhan yang ngomong, suruh kita semua anak Tuhan memberikan persepuluhan supaya ada persediaan makanan dalam rumahku. Yang dimaksud rumahku adalah gereja, bait Allah, juga gereja dalam pengertian rohani adalah pengertiannya orang-orang kudus, anak-anak Tuhan. Jadi perpuluhan itu untuk itu, Bapak Ibu. Bukan hanya untuk orang Lewi. Bapak Ibu, saya hanya ingin mengajak kita semua kembali ke Alkitab. Karena Tuhan mengatakan, barang siapa menyembah aku harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Aku adalah roh, barang siapa menyembah aku harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau menyembah dalam roh artinya harus taat sepenuhnya pada perintah Tuhan yang adalah roh. Kebenarannya adalah taat kepada seluruh firman Tuhan, termasuk perpuluhan. Jadi Bapak Ibu, saya bukan asal ngomong, tapi Bapak Ibu bisa baca di kitab Maleaki 3, itu di perjanjian lama, ya. Ayat 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Baca pelan-pelan. Jadi jangan main-main Bapak Ibu. Di dalam ayat 8 juga ditekankan, bolehkah manusia menipu Allah? Jadi yang tidak memberikan perpuluhan itu dianggap menipu Allah. Ya. Kamu menipu aku, katanya. Mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya sudah share di sini, jadi kalau Bapak Ibu kurang yakin, baca sendiri ya. Renungkan sendiri dari kitab Maleaki 3. Ayat 6, 7, 8, 9, 10. Kalau mau lengkap 11 ya, katanya, Tuhan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Jadi Bapak Ibu, Tuhan sudah berjanji. Jangan menipu Tuhan. Jangan mencuri uang Tuhan, perpuluhan. Kalau tidak mau dikutuk. Kalau mencuri perpuluhan, kutuk Tuhan yang akan turun kepada kita. Tapi kalau mau taat, kembali kepada Tuhan, tetap memberikan perpuluhan, maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit sampai kamu berkelimpahan. Ini adalah rahasia berkat dari Tuhan. Sampai di sini Bapak Ibu, teman-teman semua. Nanti kita sambung lagi di Renungan Sebutir Debu yang lain. Jangan lupa klik subscribe, share, supaya semua makin banyak orang Kristen yang mengerti dan mengerti berdasarkan firman Tuhan. Bukan berdasarkan analisa pemikiran orang-orang yang pikirannya terbatas oleh ruang dan waktu, yang hidup dalam kedagingan. Tapi Tuhan mengatakan, aku roh, barang siapa menyembah aku harus menyembah di dalam roh dan kebenaran.
kebenarannya, taati firman Tuhan seluruhnya. Jangan mencuri uang Tuhan, jangan menipu. Berikan perpuluhanmu. Sampai ketemu lagi, nanti kita sambung di episode berikutnya. Jangan lupa klik subscribe ya, supaya banyak orang yang mengerti dan mendengarkan.